Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengampuni. Mengampuni adalah tindakan mulia yang seringkali sulit dilakukan, tetapi memiliki kekuatan untuk membebaskan hati kita dari beban yang berat. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita tidak hanya memberikan kebebasan kepada orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga melepaskan diri kita sendiri dari rantai kebencian dan kepahitan. Mengampuni bukan berarti kita melupakan atau membenarkan apa yang telah terjadi, tetapi lebih kepada melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan memilih jalan kedamaian. Proses ini membutuhkan kesabaran dan keberanian, namun hasilnya adalah kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Dalam perjalanan hidup, kita semua pasti pernah disakiti, baik orang lain maupun diri kita sendiri. Mengampuni adalah bentuk cinta kasih, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan untuk mengampuni, kita membuka ruang bagi kebahagiaan, cinta, dan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Mengampuni adalah jalan menuju kebebasan, membebaskan diri dari rasa sakit masa lalu, dan membuka lembaran baru dengan hati yang lebih ringan dan penuh cinta. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu ajaran paling penting dan paling sulit yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tentang mengampuni. Mengampuni adalah inti dari kehidupan Kristiani, sebuah tindakan yang mencerminkan kasih Allah yang tanpa batas kepada kita. Di dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal tentang mengampuni. Sebab kalau kita memiliki kemurahan hati untuk mengampuni orang lain, berarti kita sedang meneladani Kristus. Hal yang pertama adalah mengampuni adalah perintah Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 22, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali." Nah saudara, jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa mengampuni tidak memiliki batasan. Kita dipanggil untuk selalu mengampuni. Tidak peduli seberapa sering kita disakiti, tidak peduli seberapa kali kita difitnah dan dihina orang, dan harga diri kita diinjak-injak. Namun mengampuni bukanlah pilihan atau opsional bagi orang percaya, melainkan suatu perintah yang harus kita jalani sebagai murid Yesus Kristus. Kalau kita berkata bahwa saya murid Yesus, saya pengikut Yesus, maka kita harus memiliki hati yang suka mengampuni sesama. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, perintah Tuhan Yesus adalah bukan sesuatu beban, tetapi merupakan suatu gaya hidup kita sebagai orang percaya yang wajib kita laksanakan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebab kita tidak mungkin mengasihi Tuhan tanpa kita melakukan perintahnya. Hal yang kedua adalah mengampuni, menghadirkan kedamaian dan pembebasan. Mengampuni bukan hanya tentang membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban kepahitan dan kebencian. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita sedang melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan memberi tempat bagi damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Bila kita merindukan kedamaian Kristus bertata di dalam hati kita, maka jauhkan kebencian, tetapi miliki hati yang mengampuni. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 32, Rasul Paulus menasihati kita dan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mengampuni membuka jalan bagi penyembuhan dan pemulihan hati kita, tidak hanya bagi hubungan kita dengan sesama, tetapi hubungan bagi jiwa kita sendiri. Hal yang ketiga adalah meneladani Kristus di dalam mengampuni.
Ya, Yesus memberi teladan yang paling luar biasa dalam hal mengampuni. Saat dia tergantung di kayu salib, di tengah penderitaannya yang tak terbayangkan itu, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi jika Tuhan kita yang tanpa dosa dapat mengampuni mereka yang menyalibkannya, betapa lebihnya kita yang telah menerima pengampunan yang begitu besar dari Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saya harus mengampuni orang lain? Ya, Kristus mengajarkan kita bahwa mengampuni adalah tindakan cinta yang terbesar dan sebuah cerminan dari kasih Allah yang tanpa batas. Sehingga melalui hidup yang mengampuni, kita sedang mentransformasikan kepada dunia ini tentang kasih Allah. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sebagai kita orang yang percaya, kita wajib meneladani Kristus. Itulah sebabnya kita disebut orang Kristen, artinya pengikut Kristus, yaitu meneladani Kristus dalam hidupnya. Kalau tidak demikian, tentu kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita contoh dan keteladanan tentang pengampunan. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi ia melakukannya. Maka dengan demikian, kita juga wajib melakukannya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, memang mengampuni itu ada tantangannya. Kita sering tergiur dengan harga diri, penghormatan, pengakuan orang lain tentang siapa kita. Maka dalam kesempatan ini saya memberikan suatu gambaran. Coba renungkan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Dia adalah Raja di surga yang layak dihargai dan dihormati, layak disembah. Tetapi ketika ia difitnah, tidak dihargai, tidak dihormati. Namun ia mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, termasuk saya dan saudara yang telah menerima anugerah Tuhan itu. Bukankah demikian juga selayaknya kita harus melakukannya? Sungguh, saya tidak ingin meremehkan kesulitan dalam mengampuni. Ada saat-saat ketika luka yang kita alami begitu dalam sehingga terasa mustahil untuk mengampuni. Namun ingatlah bahwa mengampuni adalah sebuah proses dan Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melakukannya jika kita mau membuka hati dan berserah kepada Tuhan. Kita harus berdoa, memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk melembutkan hati kita sehingga kita dapat mengampuni dengan tulus, seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Saudaraku dan saudari yang kuhormati dan kumuliakan, marilah kita menjadi orang-orang yang murah hati dalam mengampuni. Seperti Bapa kita yang di surga, mengampuni adalah jalan menuju kebebasan, jalan menuju kedamaian, jalan menuju berkat yang melimpah. Biarlah kita meladani Kristus dalam setiap aspek hidup kita, terutama dalam hal mengampuni, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari buka hatimu bagi Tuhan dan izinkan Roh Kudus memimpin hidup saya dan saudara. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pengawalan Roh Kudus menyertai keluar masukmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zaluku di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.